ada kesan kuat pemerintahan Prabowo berada dalam bayang-bayang mantan Presiden Jokowi. Menurut bacaan Pak Anies, apa yang akan dilakukan Pak Prabowo agar beliau independen sebagai presiden? Assalamualaikum, Bapak, perkenalkan nama saya Ani Herlawati. Saya Magister Pendidikan Islam. Di mana Anda? Di Unisba, mengambil jurusan konsentrasi pendidikan anak maju usia dong ke dini. depan biar kelihatan. Maju ke depan. Maju ke depan. Nah. Maju lagi. Sini, Pak. Ya. Perkenalkan kembali, saya Ani Herlawati, saya dari Magister Pendidikan Islam, S2 Konsentrasi Pendidikan Anak Usia Dini. Panggilan untuk pertanyaan. Ibu? Panggilannya? Ani. Saya sebagai guru PAUD, kebetulan memegang sekolah di Kota Taman Sari di Bandung. Untuk pertanyaannya Bapak, yang pertama, Pak Anies, bagaimana strateginya membersihkan orang-orang yang bermasalah, terduga perbuatan korupsi, dan yang dengan jabatannya memunculkan masalah baru bagi rakyat, namun sekarang berada di pemerintahan. Yang kedua, ada kesan kuat pemerintahan Prabowo berada dalam bayang-bayang mantan Presiden Jokowi. Menurut bacaan Pak Anies, apa yang akan dilakukan Pak Prabowo agar beliau independen sebagai presiden? Yang ketiga Pak, terakhir. Baik. Bentuk partisipasi apa yang bisa dilakukan oleh kami sebagai Gen Z dalam menyelamatkan Indonesia ini? Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih banyak Teh. Terima kasih banyak untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ani, guru PAUD. Tepuk tangan dulu dong buat guru PAUD nih. Mana Bu Ani tadi, mana Bu Ani? Udah kembali ke sana ya Bu Ani. Tidak banyak yang mau menjadi guru PAUD. Tidak banyak. Dan guru PAUD itu susah sekali. Lebih susah jadi guru PAUD. Guru TK, guru SD. Teman-teman pernah nggak ngajar guru SD? Pernah? Gimana cara ngajar SD rasanya? Susah. Teman-teman sekali-sekali, nih kalau mau belajar leadership, yang paling sederhana, sesekali mimpin anak SD. Wih, itu anak SD itu polos betul. Kalau Anda tidak menarik, mereka tidak tertarik. Iya, loh kalau mahasiswa kan sopan. Anies udah jauh-jauh dari Jakarta, ngomong didengerin, dilihatin, dia udah jadi jauh. Tapi kalau ini anak SD, kalau saya nggak menarik, ditinggalin teman-teman. Ditinggalin, dan ketika ninggalin tuh nggak ada sungkan, bangun aja pergi. Bangun pergi, betul nggak teman-teman? Jadi saya selalu sampaikan, ini kita ada program Indonesia Mengajar, mengirim guru-guru ke pelosok, mereka mimpin menjadi guru SD. Saya sampaikan pada semua, itu latihan kepemimpinan. Apalagi mimpinnya TK sama PAUD. Lebih polos lagi. Butuh apapun dikerjakan di situ juga. Mau kamar mandi belum tentu siap, dikerjakan di situ. Coba teman-teman gimana tuh ngadepinnya tuh. Anak-anak kerjain di situ juga belum tentu siap. Jadi menjadi guru PAUD, guru TK itu latihan kepemimpinan. Dan mereka pasti ekspresif. Kalau dosen ngomong gini sama tulis. Kalau guru TK, matanya, tangannya, kakinya semua bergerak, betul gak? Iya, guru TK tuh pasti ekspresif.
Karena itu kalau Anda mau latih diri supaya bisa comfortable dengan siapapun, sesekali magang di guru TK. Magang guru PAUD. Oh, Anda akan merasakan sebuah pengembangan diri yang luar biasa. Terutama yang laki-laki ini. Ya, Anda sesekali tuh masuk PAUD, masuk TK. Itu latihan kepemimpinan luar biasa. Makasih Bu Ani yang sudah menjadi guru PAUD. Itu sebelum saya jawab pertanyaan itu, teman-teman pernah dengar tidak penerima hadiah Nobel namanya James Heckman? Belum? James Heckman. Ada yang pegang HP? Google coba. James, James, James Heckman. H-A-C-K-M-A-N kalau nggak salah, Heckman. James atau Heckman ya, atau ya, Heckman, James Heckman. Ada? Pemberian Nobel ya? Apa? Betul. Di mana pemberian Nobel? Ya, James Heckman, penerima hadiah Nobel. Nanti Anda cek ini. Dia menemukan, karena itu dia dapat hadiah Nobel. Ini bukan penelitian. Hadiah Nobelnya mengatakan, temuannya mengatakan, karena itu kasih Nobel, pendidikan yang memberikan return terbesar adalah pendidikan usia dini. Bukan pendidikan tinggi, bukan pendidikan menengah. Pendidikan dengan return terbesar adalah pendidikan usia dini. Dan ini yang menemukan bukan ahli pendidikan, yang menemukan ekonom dengan menunjukkan pakai model-model perekonomian dan membuktikan itu. Ini argumen untuk ditunjukkan kepada seluruh Menteri Keuangan sedunia. Kenapa? Karena uang paling kecil selalu ke PAUD. Uang paling besar kemana? Nah, kebalik. Yang returnnya paling kecil justru uangnya paling banyak. Yang sementara PAUD-nya paling penting. Semua yang Anda pelajari seumur hidup dipelajarinya di usia dini. Makanya saya sering kali gini, kalau ada, ini Ibu kan tanya soal koruptor nih. Bu Ani. Banyak atau koruptor. Saya kalau ada yang begini, ini koruptor udah pendidikannya tinggi-tinggi, sarjana A, B, C, masih korup pula. Saya malah jawab, sebenarnya jangan tanya di mana kampusnya. Tanya PAUD-nya di mana. TK-nya di mana. Karena jujur dan tidak itu belajarnya kapan? Tuh, TK itu materi pra-TK itu materi PAUD. Kejujuran. Ingat zaman masih kecil, suruh dibisik-bisik antar kuping. Oke, sampainya bisa beda nggak tengah jalan? Ah, itu ada yang tidak berintegritas di situ tuh. Iya, bibit-bibit ini. Loh, dikasih pesen, itu muter, sampai sana pesennya udah berubah. Siapa ini yang mengubah tengah jalan nih? Banyak sekali simulasi-simulasi kejujuran, latihan kejujuran itu dimulainya di TK, level TK. Jadi teman-teman calon bapak, calon ibu nih. Ya, amin. Aminnya cuma satu orang. Amin. Nanti kalau sudah punya anak, ingat-ingat nih, fase pendidikan paling penting itu usia dini. Itu paling penting. Semua soal kejujuran, kedisiplinan, tepat waktu, antri, itu semuanya usia dini. Jadi kalau ketemu koruptor tanya TK-nya di mana? SD-nya di mana? Karena itulah menteri. Bukan perguruan tinggi itu belajar apa? Riset, belajar nulis paper, betul ya teman-teman? Metode ilmiah, itu materi pendidikan tinggi. Memang ada materi kejujuran di sini? Gak banyak, itu materi apa? Nah, sekarang soal korupsinya. Ibu tanyanya gak kayak guru PAUD Ibu. Tanyanya kayak mahasiswa Ibu nih. Ya, Ibu tanya soal gimana? Soal korup. Jadi kalau menemukan praktek korupsi, maka identifikasi apa sebabnya. Jangan buru-buru tindakannya, apa sebabnya? Minimal ada 3. 1, korup karena kebutuhan. 2, korup karena keserakahan. 3, korup karena sistem. Oke, yang karena kebutuhan, beri contoh. Pegawai, gajinya hanya cukup untuk 20 hari. Oke, 10 harinya mau hidup dari mana? Nah, 10 harinya dia harus cari sampingan sana sini. Inilah yang menjadi lubang bagi dia untuk kemudian melakukan tindakan
korupsi. Kenapa? Karena dia ketemu kesempatan. Ini ada kesempatan. Dan dia dalam posisi kesempitan. Karena gajinya cuma cukup untuk 20 hari. Disinilah letak problem. Kalau yang seperti ini diberesin kebutuhannya. Sehingga kesempatan di depan mata tidak dijadikan sebagai jalan keluar atas kesempitannya. Tapi kalau tidak ada jalan keluar, ruang terjadi korupsi gede sekali. Jadi Bu, nomor 1, kalau itu korup karena kebutuhan, bereskan kebutuhannya. Gajinya dipenuhan. Kalau tidak, dia mudah sekali terjebak korupsi. Yang kedua, keserakahan. Nah kalau yang serakah, udah gajinya cukup bener. Udah berlimpah-limpah. Tapi serakah. Nah kalau serakah cara menghentikannya gimana? Diasingkan. Hukuman yang menjera, hukuman yang berat, yang menjerakan. Orang yang serakah itu dihentikannya pakai fear. Ini greed namanya, lawannya greed itu fear, rasa takut. Kalau ada rasa takut dia gak berani ngerjain. Nah rasa takut ini dari mana? Hukuman yang berat, yang menjerakan. Kalau untuk koruptor apa baiknya? Baiknya apa? Iya. Ada yang usul dimiskinkan, ada yang usul lagi di apa? Hah? Hukum mati. Saya termasuk yang tidak setuju hukum mati. Kenapa saya tidak setuju hukum mati? Bukan. Karena begini teman-teman. Selama proses penyidikan, penyelidikan, dan pengadilan kita masih belum bersih dan baik, maka kita berpotensi menghukum orang yang keliru. Kalau hukumannya keliru dan sudah mati, ngembaliinnya gimana? Gak bisa dikoreksi. Karena itu selama sistem hukum kita belum sempurna, kasih ruang untuk koreksi bila ada kekeliruan. Apalagi masih sering kriminalisasi. Anda tega orang yang dikriminalisasi itu dihukum mati? Iya. Itulah sebabnya kenapa menurut saya yang paling tepat adalah dimiskinkan. Karena orang serakah itu karena ingin hedonisme. Orang yang kalah itu apa? Aspirasinya apa sih? Hidup hedon. Materialistis. Itulah orang yang serakah. Dan ketakutan dia bila apa? Miskin total. Kalau miskin total itu yang paling ditakuti. Karena yang diinginkan adalah hedon. Itulah yang menjadi lawan. Gitu ya. Lalu yang soal dominasi saya rasa bisa dikendalikan oleh kepemimpinan sekarang. Jadi mereka bisa kendalikan. Enggak perlu nasihat dari kita. Ya.